SMRC. Berdasarkan hasil survei yang baru saja dirilis siang ini, elektabilitas Ganjar Pranowo menduduki posisi teratas dengan angka 35,9%. Aidan Napitupulu versus Adian. Aidan. Adian Napitupulu. Aidan siapa ya? Jadi kemarin udah pada nonton berita belum? Udah. Berita yang mana nih? Banyak berita, Kak. Yang polusi udara. Dah lagi. Terjadi juga nih di politik nih, di pencapresan. Kan 3 nama kan. Iya. Siapa yang? Pak Ganjar, Pak Prabowo, sama Anies kan. Ternyata menurut survei lembaga survei SMRC, Litbang Kompas, elektabilitasnya Pak Ganjar itu mengalami rebound. Nyusul ya? Iya, nyalip. Jadi berapa Lin itu, Lin? Jadinya berapa ya kemarin? Kalau di Litbang Kompas itu 34,sekian%. Sedangkan Pak Prabowo-nya 30%, 32. Pak Prabowo akhirnya gembos juga ya? Iya. Ya? Iya, betul. Oh, sebelumnya Pak Prabowo yang lihat. Iya, sebelumnya kan memang Pak Prabowo naik tuh elektabilitasnya kan. Sedangkan yang di nomor 3 ya, kita nggak usah bahas. Kita nggak usah bahas lah. Nggak usah diomongin juga nggak akan jadi juga gitu kan. Wah. Iya, soalnya kalau head-to-headnya jauh. Jauh. Tapi kalau sama siapa jauh dia. Ngebahas tentang Litbang Kompas itu, Litbang Kompas. Litbang. Mohon maaf nih. Kayak apa namanya di Javo ke episode 1 ya, kita ngebahas Litbang Kompas. Iya. Oh iya benar. Yang lo jadi yang pertama kali ya, episode pertama. Tapi kan di situ juga Pak Ganjar udah naik. Iya, makanya nih momennya bertepatan juga. Jadi ternyata mungkin karena publik melihat bahwa Pak Ganjar punya keseriusan yang ini ya, menjadi calon presiden di 2024 dengan segala karakter dia yang bagus gitu. Iya. Sehingga akhirnya publik menilai kayaknya memang cocok nih Pak Ganjar gitu. Ya memang bagus sih. Dan setahu gua kalau di Litbang Kompas itu ada 5.000 koresponden yang ditanyain tatap muka langsung. Bukan by phone. Bukan by phone atau penyebaran kuesioner gitu No. Gitu. Kuesioner kan bisa dimanipulasi. Mungkin tersebarnya di beberapa provinsi, kabupaten kota yang gemuk-gemuk populasinya. Gitu. Jadi kredibel Litbang Kompas. Setahu gua sih gitu. Berarti apa langkah-langkah Pak Ganjar buat sekarang kayak apa namanya sosialisasi sana sini juga berbuah baik lah ya. Oh iya benar. Apa namanya masyarakatnya bisa ngelihat kayak kinerjanya dia kayak gimana, tipe orang kayak gimana, segala macam lah. Makanya elektabilitasnya naik ya kan. Betul. Sebenarnya kalau dibilang usaha-usaha yang sudah dilakukan sebenarnya tiga-tiganya sudah punya usaha masing-masing. Cuma mungkin pada bisa ngelihat lah. Iya. Sudah bisa membedakan. Betul. Tapi gue kayaknya nggak pernah lihat usaha yang ketiga deh. Apa? Usaha yang ketiga? Kayak gue belum pernah lihat apa-apa. Ngajar, dia lebih fokus ngajar sih. Akademisi ya? Akademisi soalnya. Mungkin dia segmennya beda gitu kan. Lu follow lah, sono biar kalau mau tahu mah ya. Iya. Enggak, dia soalnya ini banget nih. Parah. Enggak terima. Kalau main nomor 3 itu. Tetap kita ini harus apa namanya? Secara damai. Oh gitu. Gue gak ada masalah banget gitu ya. Udah, gue cuma tidak mau tahu aja. Hanya memiliki pandangan yang berbeda aja. Iya betul. Iya udah. Usah terlalu panas sih. Udah panas, biasa aja. Gak usah terlalu nggak suka banget gitu. Enggak, biasa aja. Kenapa sih lo pancing gue bilang gue gak suka sama dia? Tapi ngomong-ngomong juga ada yang lucu nih kemarin. Ada momen yang lucu ketika Partai Solidaritas Indonesia atau PSI ngadain acara di tenis indoor. Itu ada tuh beredar tuh video ya kan. Dimana Mas Gibran kan sebagai narasumbernya. Nah dia nyeleding Mas Budiman ya kan. Karena kan Budiman Sujatmiko kan belakangan lagi disorot karena mendukung sosok yang tidak sejalan dengan partainya. Betul. Nah Mas Gibran ngeledek juga tuh ya kan. Terus yang kedua ada momen lagi di mana ketika Mas Gibran mau dipakein jaket PSI. Nah itu ditolak sama Mas Gibran. Iya dong, gue kan bukan PSI. Disuruh login ya? Disuruh login. Di Twitter juga rame tuh kan ya, OTW login. Langsung dia balas enggak. Iya lagi. Simpel, padat, jelas ya kan. Jadi Mas Gibran juga
sebagai salah satu sosok anak muda yang disorot juga sama publik. Makanya jadi target PSI banget ya. Iya, betul. Soalnya anak muda. Iya, karena belum lagi kan Mas Gibran memang sudah komit mendukung Ganjar, ya kan. Mas Bobi, Wali Kota Medan juga komit mendukung Ganjar. Nah ini variabel-variabel yang dimana Pak Ganjar bisa elektabilitasnya juga bisa ikut naik, gitu kan. Kan bisa dari berbagai faktor. Gitu. Banyak. Iya, kalau anak muda kan kayak Mas Gibran itu orangnya simple, ya, sederhana. Sama kayak Pak Jokowi kayaknya pembawaannya dia. Ya begitulah ya sayang, dia no komen lah. Ya, gitu-gitu doang kan. Buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Betul. Wih, iya. Biasanya kebalik-balik tuh. Kayak gitu tuh. Lagi bener aja gue. Tapi gue pernah ngeliat Lin kemarin nih, kalau ngomong kayak yang tadi apa namanya Pak Budiman Sujatmiko tuh. Nah kemarin tuh gue sempat lihat ada inian Aidan Napitupulu versus Adian Napitupulu. Aidan siapa ya? Aidan TikToker. Oh, bukan. Gila anak TikTok sekarang nih lu. Bang Adian Napitupulu versus Budiman Sujatmiko tuh dibuat apa ya? Inian tantangan debat apa? Gua nggak tahu ya ini digoreng sama netizen apa gimana? Gua nggak ngerti sih. Cuma kan karena emang udah berbeda inian kan. Jadi ngedukung, wah tau lah kan. Tapi kalau emang ada debatnya itu seru sih. Seru. Tapi faktanya memang sampai detik ini Mas Budiman juga belum menerima panggilan dari PDIP. Iya. Jadi sepertinya beliau belum ada status dipecat belum. Jadi masih dibahas, mungkin digodok oleh Pak Hasto. Gitu. Tapi memang dia kan pernah viral video Adian ngomel-ngomel ke Budiman. Iya. Tuh tahun berapa itu, zaman masih 2012 kayaknya. Aku masih sekolah tuh. Sesama aktivis. Karena Budiman duluan yang masuk DPR RI. Adian masih di luar. Iya. Pas kita itu 2012. Itu kita masih kelas 1 SMA. Kamu kelas berapa, Lin? Sama kelas 1 SMA. Satu SMK gua. Kebetulan gua satu SMK. Oh iya, gua doang yang SMA. Cuma nggak naik kelas 3 kali aja. Hah? Enggak. Ngakak. Bukan gak naik SMP ini, Lin. 3 kali. Lu gak ngelanjutin kuliah. Oh iya benar. Skripsi menunggu. Jadi begitu, Pak Ganjar. Oh, kayaknya dulu. Tapi menurut lu ya, Lin, ya, langkah-langkah selanjutnya yang harus diambil sama Pak Ganjar sebagai anak muda, beneran kayak gimana? Yang kacamata dari anak muda. Kacamata anak muda bukan langkah Pak dari Ganjar. Dari Perlin sebagai anak muda. Ya, itu gitu dong dijelasin. Tadi lu bilangnya Pak Ganjar selaku anak muda. Ya kan? Ya udah, silakan nih. Pak Ganjar harus jadi leader, bukan jadi bos. Jadi leader. Beda ya? Beda banget, Bang. Bedanya apa? Bos itu cuma bisa nyuruh-nyuruh. Leader itu memimpin, ngasih tahu, berdirinya di depan bukan di belakang. Ngedorong. Iya, benar. Itu bukan menumbalkan gitu loh. Benar. Nanti kalau bagus baru naik sendiri. Benar banget. Oh, bos lu kayak gitu. Iya sih. Jadi benar. Kemudian karena nggak bisa dipungkiri 56% atau 54%. Iya. Koreksi kalau gue salah. Bahwa ada 113 juta calon pemilih tetap. Yang udah pasti. Iya. Di pemilu 2024. 113 juta inilah anak-anak milenial dan Gen Z. 113 juta itu angka yang besar. Gede banget, cuy. Jadi calon pemimpin atau calon presiden yang sekarang ini ya, mereka harus nyelam lebih dalam lagi ke kehidupannya menelusuri ini anak muda lah ya. Iya. Kemauan mereka kayak bagusnya buat nanti anak muda di masa depannya kayak gimana, ya kan. Mungkin lebih memperkuat lagi ini pendidikannya sih. Iya, kalau gue lihat ketika Pak Jokowi telah membangun atau menancapkan tonggak fondasi dari infrastruktur kita yang sudah bagus, maka the next presidennya ya harus memulai membangun SDM-nya. Iya, betul. Harus benar-benar serius ngebangun SDM-nya, itu aja. Jangan kayak
kayak kemarin-kemarin kan banyak banget tuh yang bilang kayak jangan pakai SDM orang luar mulu dong, SDM kita di sini yang terlantar segala macam. Iya berarti kedepannya SDM kitanya nih yang dimantepin nih, mungkin dibuat-buat program yang lebih bagus lagi kan dari yang udah ada ya kan. Cuma balik lagi nih, kadang SDM kita ini nuntut buat ayo mana nih pemerintah ini programnya segini gini, tapi kadang kalau udah ada programnya mereka sendiri yang nggak mau ngambil ya kan. Betul. Ntar kayak misalnya ada kan beberapa pemerintah tuh yang balai latihan kerja kalau nggak salah kan, gue sempat pernah ikut juga kan. Di sana tuh emang bagus sih, diajarin bener-bener kayak dari nol, dari lu nggak tahu apa-apa teorinya, prakteknya ya kan. Cuma yang kalau gue sebagai pengalaman gue waktu itu tuh cuma nggak disalurin aja buat iniannya setelah lulus atau selesai dari pelatihan itu, nggak disalurin secara langsung, kita tetap kayak dikasih informasi buat kayak lowongan kerja aja. Mungkin kedepannya bisa disalurin ke pabrik-pabrik ya kan, biar SDM yang nggak punya ilmu atau mau meningkatkan skill nih bisa ikut ke program latihan kerja ini kan. Paling kayak gitu sih kalau dari based on pengalaman gua. Dari kacamata gua, SDM asing itu cuma 0,00% kok. Buat ininya doang ya, kayak leader gitu-gitu kan. Kayak lu lihat chief gitu ya. Iya enggak, sekarang kita bicara di swasta. Di swasta pun rata-rata CEO-nya, direksinya sudah diisi oleh ini kok. Oleh masyarakat kita sendiri gitu, dari dalam negeri. Jadi buat gue ucapan yang bawa SDM asing terlalu banyak, itu orang-orang yang kalah dari seleksi. Iya betul. Menurut gue, gitu. Tapi selain itu juga ya lebih ke nggak dikasih kesempatan aja sih. Nah itu tuh. Mungkin kayak misalnya ada kantor yang ya udah nih lo karyawan lo udah dari 2 tahun 3 tahun dikerja di situ. Cuma kalau misalnya ada jabatan atas kosong, ngambilnya tuh pasti dari luar. Kita tidak dikasih kepercayaan buat ngelola gitu. Banyak yang seperti itu. Karena maunya ya maju, bukan mikirin orang-orangnya. Iya. Karena mikirin perusahaannya, bukan kesejahteraan SDM merekanya. Iya. Buat pelamar-pelamar kerja juga kan kayak kebanyakan yang nggak bisa udah bukan rahasia umum lagi, udah masuk rahasia umum lah jatuhnya lah. Kayak lu mau kerja ada administrasinya dulu, bayar 5 juta, bayar 3 juta, kayak gitu kan manfaatin banget kan. Sedangkan kita nyari kerja buat nyari duit, mau dapet duit, bukan buang duit di awal. Banyak ada di mana-mana sih. Iya. Yang kayak begitu-begitu. Pelamar-pelamar kerja juga kayak yang sampai temen gue juga ada kan. Dia nganggur udah setahun lebih, kayak udah ngelamar sana sini, itu tuh sampai dicatetin semuanya tuh. Dia diterima di mana aja, lolos panggilan interview di mana aja, dicatat-catatin sama dia sampai akhirnya pengen keluar negeri lah. Akhirnya panggil, udah nungguin nih sebulan lebih. Tahu-tahu pas di interview cuma 5 menit doang, nggak lolos lagi. Karena nggak dikasih kesempatan jatuhnya. Orang-orang berkeinginan tinggi kalah sama orang bermateri. Tuh. Orang punya duit. Punya kuasa. Iya. Ya itu problem yang tidak gua rasa masih abstrak dalam penanganannya, karena kayak dua sisi mata uang sih gitu. Jadi sebenarnya kalau dari kacamata pemerintah nggak kurang nih fasilitas atau sudah diakomodir pabrik. Lu lihat aja di Jababeka atau di Bekasi atau di Jakarta Utara, apa tuh kawasan Berikat juga tuh. Ada kalau di dekat daerah gue itu di daerah-daerah Bandan. Iya, dan kita tidak kekurangan kesempatan kok. Artinya orang dalam kita sendiri, orang negeri kita sendirilah yang sudah merasakan itu. Tapi satu sisi memang banyak komentar-komentar yang menyebutkan pemerintah masih kurang, pemerintah masih belum memberikan fasilitas. Jadi ini masih harus belum ketemu aja gitu. Antara satu, kapabilitas kandidatnya memang harus ditingkatkan, kualitas dirinya juga ditingkatkan. Nah, pihak pemerintah ya fasilitasnya ditingkatkan. Itu sih dari gue. Ya, semoga pemimpin selanjutnya bisa mengatasi banyaknya pengangguran. Iya, harus. Itu satu program utama sih.
Iya pasti. Supaya tercapai bonus demografinya. Iya, betul. Baiklah. Kita udah baca komen ya hari ini ya? Iya, kita baca komen aja. Yuk kita baca komen, udah lama kita nggak baca komen. Ya, soalnya aku mau bacain salah satu komen yang ngomongin aku. Astagfirullah. Siapa? Dari Sinto Sukirna 3308 nih, si Sinto nih. Kasihan banget sih Mbak ini ngomongin apa? Yang 17-an. Aku diem aja diomongin. Kasihan banget sih Mbak ini nggak terlibat dalam kegiatan lingkungan sehari-hari, nggak menikmati keramaian hidup di Indonesia sebagai negara. Mbak, keluar dong dari tempurung kelapa. Apa sih? Tempurung kelapa. Tempat lu tinggal nggak lucu juga deh kalau si Mbaknya jadi kelihatan lugu. Hati-hati bisa jadi lugu bluk. Kudet, gak berwawasan luas, gak peduli pada kehidupan negara. Mbak, apa aja. Ini saya lagi ngomongin negara nih, Pak. Tapi saya suka tuh yang lugu bluk. Kalau ini saya lagi di luar, Pak. Saya kan nggak keluar pas 17-an doang pas lomba. Heran ya orang diem aja tuh diomongin. Karena berawal dari lingkungan sendiri sih mungkin menurut dia. Kan gue cuma nggak ikut 17-an. Nanti jadi lugu bluk. Tapi kan kalau yang lain gue ikut gitu loh. Sisi yang paling tahu nih gue nih. Gue ya. Dari HHH TV 92. Orang tua berkomunikasi dengan anaknya seperti sahabat yang mendengarkan curhatan. Jadi paham apa masalah yang dihadapi dan tahu bagaimana mencari pemecahannya. Nah ini juga salah satu alasan kenapa Pak Ganjar hari ini terlihat elektabilitasnya naik karena kedekatan dia sebagai orang tua, sebagai pemimpin yang bisa dibilang jadi panutan anak muda Indonesia. Iya betul. Panutan anak-anak broken home mungkin ya. Iya. Apa bisa ngeliat sosok kita di Pak Ganjar. Ini terakhir dari Iren Adventure _78. Iya. Hati-hati ya kalau ada apa-apa cepet kasih kode ke teman, jangan matiin location HP-nya. Enggak, saya yakin Kak di zaman sekarang ini udah nggak ada yang kayak begitu-begitu. Enggak, tapi antisipasi aja sih, ya. Ya, ntar saya kirim Sherlock 8 jam live di teman saya, yang every time. Oke teman-teman, Lin, silakan. Makasih udah Sibuk. nyaksiin episode kita kali ini. Kalau ada tema-tema ada yang mau dibahas untuk next episode boleh disampaikan di komentar ya. Oke, makasih teman-teman. Sampai jumpa lagi sama kita di DEM!